bajingan itu datang lagi. Ada apa sih, Kri? Lo kelihatannya heboh banget sih. Si Roy, bajingan itu datang lagi. Apa? Si Roy datang lagi? Berani-beraninya dia datang. Aku ngeliat sendiri dia lagi peluk-pelukan sama ibunya. Bangsat. Ayo kita cincang dia. Tapi kita harus kumpulin dulu orang-orang kampung untuk ngegerebeknya. Sebab nih, katanya dia itu kebal senjata. Ayo kita kumpulkan orang-orang. Ayo sikat dia. Kita ganyang Roy. Ayo, kita bunuh dia. Dan orang seperti dia tidak boleh tinggal di kampung ini lagi. Ayo, udah, ayo. Assalamualaikum. Ngapain kamu masuk kamar orang lain? Enggak, Anu apa? enggak ngapa-ngapain Pak Ustadz. Saya tahu. Pasti kamu habis nyolong kan? Enggak Pak Ustadz, enggak. Saya nggak nyolong kok. Kamu ini sudah tertangkap basah. Masih ngelak lagi. Tapi Pak Ustadz, beneran saya nggak nyolong. Jangan mungkin. Kamu harus menghadap ke Kiai sekarang juga. Pak Ustadz, bener sumpah saya nggak nyolong. Saya cuma main-main Pak Ustadz. Astagfirullahalazim, Roy. Orang lain sholat, kamu malah main-main. Ayo ikut. Ayo. Roy, dengar. Ini yang ketiga kalinya kau tertangkap mencuri di sini. Kali ini Kiai nggak bisa lagi memaafkan perbuatan kamu. Dan mulai saat ini, kamu dikeluarkan dari pesantren. Tolong Pak Kiai, kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya nggak akan ngulangin semua ini lagi Pak Kiai, tolong. Dari dulu kamu berjanji seperti itu pada Kiai. Tapi nyatanya kamu masih mencuri dan mencuri juga. Saya janji,
Sumpah, saya nggak akan ngulangin lagi, Pak Kiai. Gak bisa, Roy. Gak bisa. Kamu sudah 3 kali berturut-turut mencuri. Perbuatan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Sekarang kamu kembali ke kamarmu, bereskan pakaianmu, dan besok kamu boleh pulang. Jangan, Pak Kiai. Jangan. Jangan. Ayo, Pak Kiai, maafin. kita kemasi barang-barang kamu. Jangan, Pak. Ayo, cepat. Pak. Anak kurang ajar. Disuruh mondok biar kelakuannya jadi benar. Mah nyolong. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Ampun apa? Sudah berapa kali kamu bikin malu orang tua? Sudah, Pak. Jangan dipukulin lagi anak kita. Kasihan. Nanti juga dia akan sadar sendiri. Kamu juga yang salah. Terlalu memanjakan dia. Anak bandel dibiarin saja. Minta apapun juga kamu turutin. Loh, kok Bapak jadi marah sama saya sih? Karena kamu didiknya yang keliru. Mulai sekarang, kamu ikut Bapak nyangkul di kebun. Roy, kalau kerja, jangan males-malesan kayak gitu. Mau jadi apa nanti kalau kerjamu kayak gitu? Roy? Kemana kamu? Lihat. Ada calon ustadz. Tapi calon ustadz yang gagal. Dari mana Pak Ustadz? Bawa pacul. Bukannya bawa kitab. Dia ini bukan ustadz beneran, ustadz gadungan. Lagian disuruh mondok bukan mondok yang bener, malah nyolong, maling. Men, lihat men. Dia berani melototin kita. Emang yang dipikir dia siapa? Lu ngomong apaan sih lu? Hah? Lu budak. Budak men. Ini dia habis dikeluarin dari pesantren ini gara-gara nyolong, coy. Malu kan. Maling. Macem-macem lo ya. Lu berani sama kita ya? Kurang ajar lu. Ampun, Roy. Ampun. Gua nggak lagi kurang ajar sama lo. Ampun.
Bapak? Mana anak kurang ajar itu? Maksud Bapak siapa? Siapa lagi kalau bukan anak yang selalu kamu manjakan itu? Loh, bukannya pergi sama Bapak ke kebun? Nggak ada. Dia kabur saat saya suruh maju. Tapi dia belum pulang, Pak. Bener-bener keterlaluan anak itu. Ini semua gara-gara kamu yang selalu manjain dia. Jadinya ya begini. Jadi anak bengal dan susah sekali diatur. Awas, kalau sampai dia pulang nanti, saya akan hajar dia. Gue punya rencana hebat buat kita. Apa itu, Bos? Gue pengen buat sebuah kelompok perampok. Dan lu semua jadi anak buah gue. Kelompok rampok. Iya. Kenapa? Lu butuh minuman kan? Hah? Untuk minuman, lu butuh duit. Bos, kami emang penjahat, Bos. Tapi kami bukan perampok. Palingan kami cuma nyolong ayam kalau nggak kambing, Bos. Iya, Bos. Ah! Lu semua pengecut tau nggak? Masa? Oh, kambing sama ayam. Cuma resikonya juga sama. Kalau tangkap masa tuh digebukin juga. Malah mungkin dibakar. Mending kita jadi kelompok perampok. Gue yakin mereka nggak ada yang berani sama kita. Tapi, Bos. Apa? Lu jangan banyak ngomong ya. Mau gue tabokin lo sampai mampus. Hah? Hah? Pokoknya lo harus nurut sama gue. Ya? Ntar malam kita udah mulai operasi. Gue punya sasaran. Rumahnya Juragan Murad. Lu apain tuh, Bos? Udah lu jangan tanya. Kabur deh. Bapak, Ibu, tolong, 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 tolong. Ada apa ini? Bapak Ibu mati dibunuh. Ayo, kejar! Rawan ntar lo. Ah, kagak palingan. Orang bego warganya. Angkatin deh. Lu biasanya jual barang ke siapa? Kita biasa jual barang di Bu Berta, Bos. Yang gendut itu ya? Bawel. Ya udah deh. Kita cabut sekarang. Bawa apa? TV sama tip. Cepetan bawa masuk. Sebentar. Nih, 200.000. Gila. Masa cuma 200? Tambahin dong, Bu. TV-nya aja 21 inch. Belum lagi tape-nya. Iya, tapi kan barang colongan. Ya tapi kan resikonya berat, Bu. Kalau kita ketangkap, kita bisa dibakar sama orang sekampung. Tuh, gue tambahin ceban. Masih kurang, Bu. Lo mau nggak duit segitu? Kalau lo nggak mau, bawa aja nih barang semua keluar. Denger ya? Kenapa nampar gue lo? Terlaluan, Bre. Lu emang pantas dong ada tampar. Masa TV kayak gini cuma dari 200.000?
Sekarang mendingan, kasih gue 1 juta. 1 juta? Lo mau jual barang? Apa mau ngerampok lo? Hah? Kalau gue mau ngerampok lo, terus lo mau buat apa? Hah? Sekarang sini, serahin duit lo, cepetan! Bos! Ngapain lu, Bos? Kita bisa bos orang sekampung nih, Bos! Bos! Mampus dong, Bos! Waduh. Ambil semua, ambil. Tipi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui saat ini, kampung kita dalam keadaan darurat. 2 peristiwa perampokan dan pembunuhan yang terjadi di desa kita dan di desa tetangga telah membuat kita tersentak. Kita perlu mengerahkan seluruh warga untuk memperketat keamanan. Setiap warga laki-laki diwajibkan keluar malam untuk meronda. Pihak kepolisian pun sampai saat ini masih terus bergerak untuk mencari pelaku perampokan yang disertai dengan pembunuhan sadis ini. Kalau pelakunya ketangkap, kita bakar aja Pak Lurah. Kalau perlu kita cincang Pak Lurah, ya nggak? Sabar. Untuk sementara waktu ini, desa ini jaga ketat. Kita nggak bisa buat apa-apa. Lebih baik operasi kita diem dulu. Kita diem aja dulu. Gara-gara bos sih. Bos jadi orang terlalu kejam. Sekarang kita jadi susah sendiri kan? Lu diem aja. Lu nggak sebanyak ngomong, tau nggak? Lu nggak punya hak. Tapi kalau udah kayak gini gimana, Bos? Biarin aja. Ntar lama-lama juga nih warga udah lupa. Lagian gue cuma punya rencana lain. Rencana apaan, Bos? Gua pengen nyari guru sakti yang punya ilmu kebal. Gua akan berguru sama dia. Ntar kalau gue udah punya kemampuan itu, gue bakal balik lagi ke sini. Gue acak-acak kampung sini. Lu mau berguru kemana, Bos? Yang gue dengar ada beberapa orang yang punya ilmu kekebalan. Ada di daerah Tasik, Cirebon, sama di Padang. Tapi yang pertama, gue bakal ke Cirebon dulu. Ya, gue bakal ke Cirebon dulu. Kenapa kalian belum mulai? Maaf, Guru. Kami menunggu Guru sebelum mulai latihan. Oh, begitu. Baiklah. Sekarang kalian boleh mulai. Baik. Sarmi, jangan ragu-ragu. Tebaskan golokmu ke tubuhnya. Ayo, lakukan. Iya, Pak. Kamu siap? Ya. Kamu lulus. Mulai hari ini, kamu tidak lagi mempan dibacok maupun ditembak. Karena aku sudah menurunkan semua ilmu kepadamu. Tapi Guru, kenapa Guru memberikan semua ilmu Guru ke saya? Ya, karena umurku sudah tua. Dan aku merasa sudah bau tanah. Bapak, kenapa sih Bapak bicara seperti itu? Ya, Sarmi, anakku. Karena Bapak mau meninggalkan kamu.
Roy, meskipun kamu sudah memiliki ilmu kebal, sebaiknya kamu tinggal di sini saja. Dan menikahlah dengan anakku. Bapak sudah tahu hubungan kalian seperti apa. Lagi pula, Bapak sangat membutuhkan kamu di sini untuk menggantikan Bapak. Iya, Pak. Iya, Guru. Bapak! Guru! Bapak! Pak! Bapak! Guru! Bapak! Guru! Bapak! 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 Berikan aku hidayahmu. Abang, abang tinggal di sini aja terus. Iya. Aku mau tinggal di sini. Tapi untuk tinggal di sini kita perlu uang yang banyak untuk beli sawah yang luas, baru beres deh. Tapi dari mana kita bisa punya uang banyak, Bang? Kamu bantu aku cari uang. Ntar kalau uangnya udah banyak, baru kita balik sini lagi. Cara punya uang yang banyak gimana? Terus kita kerja apa? Kita nggak punya modal apa-apa. Kita nggak punya ijazah apa-apa. Walau kerja seumur hidup, kita nggak bakalan dapat uang banyak. Terus gimana, Bang? Aku tahu banget kerjaan apa yang bisa dapat uang banyak. Kerja apa? Kau bakal lihat deh ntar. Ya. Makasih. Akhir-akhir ini kondisi keamanan kurang begitu bagus. Perampokan bersenjata banyak berkeliaran di mana-mana. Saya harap Bapak berhati-hati, Pak. Saya perhatikan. Dan saya sudah bawa pengawal. Dia juga membawa senjata. Saya pamit dulu, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Pak. Lu denger ya? Kita kalau mau operasi, jangan banyak minum. Terutama lo nih. Kalau gue perhatiin, lu minum paling banyak. Lu juga. Lu mau ditangkap, ha? Lu kalau nggak banyak otak tau nggak lo? Kalau banyak minum. Lu mau masuk penjara, ha? Iya, Bos. Ini si Kardo dan si Sogol mana sih? Dari tadi dia pergi ke jam segini belum kelihatan ini orang mana ya? Sabar dong, Bang. Kan tadi mereka bilang mereka mau nyisir dulu ke beberapa lokasi. Sabar ya, terus juga mereka datang. Mereka datang.
Bos. Mana aja lo, mau banget, ha? Iya, Bos. Kita berdua harus saling memastikan, Bos. Kalau sasaran operasi kita itu benar-benar tepat dan harus menghasilkan, Bos. Kali ini siapa orangnya? Bendahara, Bos. Mereka mau mengambil gaji karyawan ke bank, Bos. Oke. Berapa orang? Ada 3 orang, Bos. Security, bendahara, satu lagi supir. Cuma bertiga? Oke, kita bisa di sini. Lu ke bank, lu cek mereka, dan lu pastiin kalau mereka lewat sini. Kalau mereka nggak lewat sini, lu kabarin gue. Beres, Bos. Mereka pasti penjahat. Tabrak aja. Tabrak! Apa ini? Serahin tas lo. Ini, Bos, hasil kita. Bos, kita udah dapat hasilnya kan? Sekarang kita bisa bagi-bagi, Bos. Oke. Bagiin sekarang. Thank you, Bos. Ini bagian bang. Makasih, Bos ya. Lu urus kaki lu tuh. Ini bagian gue sama Sarmi. Sekarang kita harus cabut dari sini. Gue yakin banget pasti polisi lagi nyari-nyari kita. Kita cabut dari sini, kita cepat aman. Oke? Beres, Bos. Cepet sekarang. Coba lagi, Bos. Ngelamun aja sih. Abang mimpi lagi. Ya, wajar kan kalau abang mimpi ketemu sama almarhum kakek. Gini loh, Mi. Tadi malam mimpinya almarhum abang tuh marah. Ya udahlah, abang tenang aja ya. Bang Roy, tolong saya. Iya, Bang. Untuk meminjam uang untuk keperluan saya beli beras. Nanti kalau panen saya bayar. Yaudah. Sarmi, kamu tolong ambilin buat abang ini ya. Bapak perlu berapa? Secukupnya aja, asal cukup untuk beli beras. Bentar ya, Bang ya.
Syukur alhamdulillah. Bang Roy baik sekali. Bang Roy telah banyak menolong orang-orang desa. Terima kasih Bang Roy. Mari Bang. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Bang Roy, entah berbentuk apa. Terima kasih Bang Roy. Bang, uang persediaan kita hampir habis loh. Udah ya, nggak usah kasih pinjaman lagi sama mereka. Nanti kalau uang kita habis gimana? Habis gimana ya, Mi ya? Memberi pinjaman ke orang-orang yang membutuhkan tuh buat hati abang lebih baik aja gitu. Iya, tapi kita sudah terlalu banyak meminjamkan sama mereka. Dan belum ada satupun yang mereka bayar, Bang. Ya sudah lah, Mi. Ntar kalau habis ya, kita cari aja lagi duit. Buruan, lama banget sih. Sabar, mama juga matir loh. Bego. Hei! Baik! Balik! Tolong! Ada balik! 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 Hajar terus, hajar! Tahan semuanya, tahan! Ampun bang, jangan bunuh saya bang. Saya cuma orang suruhan bang. Siapa yang menyuruh kau? Yang menyuruh saya bang, Roy bang. Roy, bangun Roy. Aku kakekmu sendiri. Roy, ayo, bangun. Ikut kakek Roy. Ayo, ayo Roy. Jangan berontak, ikut sama kakek, ayo. Roy, ikut, ayo. Ikut sama kakek, ayo. Kamu mandi sana. Ayo. Mandi tuh. Kamu harus mandi. Bersihkan tubuhmu di sini. Sekalian bersihkan dosamu. Ayo mandi. Mandi. Ayo. Ayo mandi. Masa kamu jadi orang takut sama air? Sekarang ambil wudhu. Ayo. Sudah, jangan berprotes. Lakukan saja. Ya, rasakan ini. Ya, rasakan ini. Rasakan ini. Ya, rasakan ini. Ayo wudhu. Mana tangan kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu. Mana muka kamu? Ya. Udah, ayo bangun. Ya. Duduk di situ. Sampai zikir. Zikir kataku. Ayo zikir. Kamu itu banyak dosa. Meskipun kamu sudah membagi-bagikan uang kamu kepada orang-orang desa, hasil rampokan kamu, apa kamu kira dosamu sudah habis? Belum. Tidak. Dosa kamu masih banyak. Dan kamu pernah sudah menjadi pengikut setan. Dan kamu harus bertobat. Harus bertobat. Rasakan ini. Rasakan ini. Kalau kamu ingin selamat di akhirat, kamu harus insaf. Kamu harus bertobat. Sekarang, temuilah orang tuamu untuk minta maaf. Sami bangun. Sami bang, lihat badan abang. Aduh, badan abang kenapa ini? Abang mimpi. Bang ketemu orang tua, badannya besar, jenggotan. Dia nyuruh abang zikir. Dia nyuruh abang bertobat. Dia juga nyambukin abang. Bertanda. Dia malah nyuruh abang untuk nemuin orang tua abang.
untuk minta maaf. Selama ini hidup abang udah penuh dosa. Udah terlalu banyak orang jadi korban. Sarmi, abang harus tobat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Roy. Bu, maafin saya, Bu. Saya minta maaf. Saya udah buat salah sama Ibu. Saya mau insaf. Iya, Ibu maafin, Nak. Roy, si pengacau itu datang lagi. Pak, aku harus kasih tahu orang kampung. Ayo masuk ke dalam. Roy, Bapak dan Ibu senang sekali kalau kamu benar-benar telah insaf. Tapi meskipun begitu, kamu harus cepat-cepat pergi dari kampung ini. Beberapa minggu yang lalu, penduduk mulai mencari-cari kamu. mereka masih cari-cari saya, Pak. Walaupun saya udah pergi bertahun-tahun. Roy, beberapa minggu yang lalu, penduduk sudah menangkap Badur saat mencuri motornya Pak Maman. Badur bilang kalau dia melakukan itu semua atas perintah kamu. Dia bilang gitu, Pak. Tapi saya nggak pernah, Pak. Roy! Roy! Pak Hakim! Buka pintunya! Celaka. Penduduk kampung sudah tahu kalau kamu di sini, Roy. Sebaiknya kamu lari lewat pintu belakang saja. Iya. Enggak, Pak. Saya nggak pernah nyuruh Ban untuk curi motor. Sekarang saya akan keluar sana. Saya akan ngomong ke mereka kalau saya sudah insaf. Roy, jangan, Nak. Bahaya. Roy, jangan, Roy. Biar, Bu. Saya udah pasrah. Saya udah pasrah apapun yang akan diberikan kehendak Allah pada saya. Saya yakin Allah punya kehendak yang baik buat saya. Mungkin kebaikannya akan terwujud buat saya. Mungkin di akhirat. Bukan di dunia ini. Insya Allah. Roy, astagfirullahaladzim. Anakku. Kenapa kalian membunuh anakku? Kenapa? Tolong jangan bunuh anakku. Tolong, Pak, tahan, Pak. Jangan bunuh anak saya, Pak. Jangan sakitin dia. Dia sudah insaf. Kalau kalian membenci saya, atas perbuatan saya di masa lalu, saya rela mati seperti ini. Tapi kalau Anda menuduh saya mencuri motor atau menyuruh Badu, itu salah. Saya balik ke sini untuk minta maaf sama orang tua saya dan saya insaf. Saya minta maaf sama kalian semua. Roy, Roy, jangan tinggalkan ibu, Roy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.